Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang ukuran pemusatan data. Kalau kemarin kita telah membahas tentang rata-rata, sekarang kita akan membahas tentang materi median. Baik, median. Median yang disimbolkan dengan ME adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi median ini merupakan nilai tengah yang membagi data menjadi sama besar. Ya, banyaknya data sama besar. Setelah data itu diurutkan, dari mana? Dari besar ke kecil. Kemudian median ada dua, yaitu ada median data tunggal juga dan ada median data berkelompok. Untuk median data tunggal, jika data yang terurut itu adalah X1, X2, X3, X4, X5 sampai Xn. Ini merupakan nilai datanya. Maka mediannya adalah Xn plus 1 per 2. Ya. Jadi banyaknya data ditambah 1 bagi 2. Ini cara menentukan letak mediannya. Langkah-langkahnya: tentukan letak median data ke N plus 1 per 2. Kemudian tentukan nilai median. Contoh: tentukan median dari data berikut 3, 6, 5, 7, 8, 6, 5, 4. Kalau dilihat data di sini belum diurutkan, maka pertama kita urutkan terlebih dahulu datanya dari kecil ke besar. Jadi 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Maka nilai tengahnya adalah dengan menggunakan rumus N-nya itu ada 8, maka letaknya 5 tambah 6 bagi 2. N plus 1 per 2. N plus 1 per 2, ini 5 tambah 6 bagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ya, kita jadi bagi 2 sini. Jadi nilai 5 ini ditambah dengan 6 bagi 5,5. Oke. Kemudian ada median data tunggal juga. Untuk nilai data ganjil, maka letaknya adalah Xn plus 1 per 2. Kalau datanya genap, maka dia Xn plus 1 per 2 ditambah Xn plus 1 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Kalau datanya ganjil, ini datanya genap. Ya. Misal begini, banyak datanya adalah 10, maka banyak datanya 10 tambah 1 bagi 2. Kalau datanya genap, maka ini misalnya, kalau datanya ganjil misalnya 11 tambah 1 bagi 2. Maka dapat di sini 12 per 2, 6. Berarti letak data ke 6. Kalau datanya genap, misalnya datanya adalah 4, maka 4 tambah 1 bagi 2. X 4 tambah 1 bagi 2 ditambah X 4 tambah 1 bagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Data berkelompok. Median data berkelompok itu rumusnya median sama dengan tepi bawah ditambah dengan panjang interval kelas ditambah dengan N per 2 dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelum median dibagi frekuensi kelas median. Jadi TB ini tepi bawah, kemudian P panjang interval kelas, N caca data, artinya banyak data ini. F frekuensi kumulatif suatu kelas yang mengandung median, F dan E frekuensi kelas yang memuat median. Ya, contoh. Di sini ada data berkelompok. Nilainya 31 sampai 35, bracketnya 1, 36 sampai 40, bracketnya 2, dan seterusnya. Kemudian kita lihat frekuensi kumulatifnya.
Untuk 31 sampai 35 1. Kemudian kumulatif yang kedua 1 tambah 2 dapat 3. Kumulatif yang ketiga 1 tambah 2 tambah 3 dapat 6. Kalau bisa kita 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 7 13, 13 tambah 12 25, 25 tambah 10 35, 45 tambah 5 35 tambah 5 40. Jadi banyaknya datanya itu ada 40, n nya frekuensinya 40, jumlah frekuensinya ya. Sini letak median. Letak median itu karena dia merupakan nilai tengah, maka n per 2. N nya berapa? 40 bagi 2 20. Maka letaknya pada data ke-20. Mana jumlah data ke-20? Data ke-20 antara 51 sampai 55. Nah, ini. Antara 51 sampai 55 itu merupakan data ke-20. Sebenarnya tepi bawahnya artinya 51 dikurang dengan 0,5. Dapatlah 50,5. Frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Sebelum median ini di bawahnya adalah 13. Kemudian frekuensi mediannya terletak median berapa? 12. Pajak interval kelasnya dari 51, 52, 53, 54, 55 ada 5. Maka setelah dimasukkan ke persamaan, tepi bawah ditambah dengan panjang interval kelas dibagi dengan n per 2 dikurang dengan frekuensi kumulatif kelas sebelum median dibagi dengan frekuensi mediannya. Maka didapatlah 53,40. Oke, kita lanjut. Median data lanjutan. Contoh. Perhatikan tabel di samping. Ini ada tabelnya. Ini ada interval kelas, ini ada frekuensi, ada ini frekuensi kumulatif. Jadi cara menentukan tadi, kalau 3 dia 3, kemudian 3 tambah 4 7 kumulatifnya. Bisa juga langsung 7 tambah 4 11. 11 tambah 8 19 dan seterusnya, sehingga kita dapatkan 5 frekuensi 60. Kumulatif terakhirnya adalah 60. Letak median pada data ke-30 yaitu pada interval 61 sampai 73. Kenapa? N bagi 2. N bagi 2 itu 60 per 2 dapatlah 30. Letak data ke-30. Di sini kumulatifnya terlihat berapa? 31. Maka antara 61 sampai 73. Sehingga kita dapatkan ini letak kelas. Tepi bawahnya itu 61 dikurang dengan 0,5 dapatlah tepi bawahnya 60,5. Kemudian pada interval kelasnya dari 61, 62, 63 sampai 73 itu adalah 13. Setelah itu frekuensi kumulatif kelas sebelum median ini kelas median sebelumnya adalah 19. Kemudian frekuensi kelas mediannya 12. Setelah itu dengan memasukkan kebersamaan kita dapatkan mediannya 72,42. Median keuntungan tidak seperti halnya nilai rata-rata yang sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nilai median ini tidak terpengaruh dengan adanya nilai ekstrim. Jenis median itu ada data tunggal, ada data berkelompok. Kemudian modus adalah sekumpulan data yang sering muncul atau yang mempunyai frekuensi terbanyak. Kadang-kadang dijumpai ada lebih dari satu atau tidak ada modus dalam sekumpulan data. Modus ada data tunggal. Contoh yang gini. Tentukan modus dari data berikut 2, 3, 5, 4, 5, 5, 2, 3, 5. Yang paling banyak muncul itu adalah angka 5. Kemudian 5, 2. Yang paling banyak muncul itu tidak ada modus di sini. Ya. Kemudian yang C-nya 7, 6, 5, 6, 8, 9, 5. Modusnya ada 2, 5 dan 6. Karena masing-masing itu 2 kali. Modus data berkelompok. Jika data disusun secara berkelompok, maka untuk menentukan modus digunakan rumus berikut. Modus tepi bawah ditambah panjang interval kelas dikali dengan selisih frekuensi. D1 ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya per D1 plus D2. D2 ini selisih kelas frekuensi modusnya ke selisih frekuensi kelas modusnya dengan kelas setelah modus. Sini. Nah, keterangannya.
Selanjutnya, kegunaan modus dapat digunakan pada data kuantitatif maupun pada data kualitatif. Namun umumnya modus lebih sering digunakan pada data kualitatif. Kelebihan tidak seperti hal yang nilai min, nilai modus tidak digunakan oleh nilai ekstrim. Jenis modus ada unimodus jika satu modus, bimodus jika memiliki dua modus, multimodus jika memiliki lebih dari dua modus. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Ya, nilai merupakan data berkelompok 31 sampai 35, frekuensi ada 1 dan seterusnya, 61 sampai 65 ada 5. Kemudian penyelesaiannya. Kita lihat cara menyelesaikannya adalah di mana frekuensi yang paling banyak. Ternyata yang paling banyak itu adalah 12, terletak di data 51 sampai 55. Nih. Sehingga tepi bawahnya adalah 51 dikurang dengan 0,5 dapat 50,5. D1-nya selisih frekuensi kelas modus. Kelas modus ini 12 dikurang kelas sebelumnya 7 dapat 5. D2 selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya 12 kurang 10 dapat 2. Panjang interval kelasnya 51 sampai 55 itu adalah 5. Dengan memasukkan bersamaan kita dapatkan 54,07. Hubungan empiris antara nilai rata-rata, hitung, median, dan modus. Ada 3 kemungkinan kesimetrian kurva distribusi data. Jika nilai ketiganya hampir sama, maka kurvanya mendekati simetri. Jika modus kurang dari median, kurang dari rata-rata hitung, maka kurva miring ke kanan. Jika rata-rata hitung kurang dari median, kurang modus, maka kurva miring ke kiri. Jika distribusi data tidak simetri, maka terdapat hubungan X bar dikurang modus sama dengan 3 dikali X bar dikurang median. Ini biasanya digunakan untuk distribusi data. Latihan soal, silakan kamu lihat latihan soalnya, kerjakan, nanti diupload di Google Classroom. Pada bagian tugas itu akan saya bikin Google formulir, silakan diupload nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini soalnya pilihan ganda, tetapi saya minta jawabannya adalah dalam bentuk uraian. Ya, misalnya oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan nanti. PowerPoint ini akan saya share di Google Classroom-nya. Jadi untuk latihan soal silakan Anda lihat di Google Classroom. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.